Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad. Baik, hari ini saya akan memberikan kesempatan. Yang pertama, saya nanti akan ngasih materi sedikit. Yang kedua, saya akan berikan kesempatan pada rekan-rekan untuk bertanya. Karena saya tidak akan banyak mengulang materi apa yang sudah ada di Open Learning, gitu ya. Jadi harapannya di kesempatan ini apa yang belum dipahami dan dimengerti oleh rekan-rekan mahasiswa bisa ditanyakan. Baik, saya ingin mencermati dua hal saja dari materi awal-awal ini. Ya, ada satu, dua, berapa pertemuan ini. Pertama, kita patut bersyukur, begitu kata para ahli hukum Indonesia, kita patut bersyukur dengan adanya hukum acara pidana yang ada saat ini. Kenapa? Karena dulu sebelum ada KUHP itu ada hukum acara bagi hukum pidana. Gini, sampai saat ini kan saudara sudah belajar bahwa di dalam hukum kita, hukum pidana itu yang masih dipakai adalah Wetboek van Strafrecht, ya, yang berlaku di Indonesia sejak dari zaman Belanda. Masih dipakai, hanya KUHP-nya itu, ya, disebut KUHP itu adalah terjemahan dari Wetboek van Strafrecht, ya, kitab undang-undang hukum pidana. Nah, untuk hukum materialnya tadi itu masih kita banyak pakai dari punya Belanda. Lalu gimana hukum acaranya? Hukum acara yang nanti yang sudah saudara pelajari di pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu di Open Learning, bahwa ini adalah hukum bagaimana menegakkan ketika hukum material itu dilanggar. Ya. Ketika ada hukum material dilanggar, lalu apa yang dilakukan? Bahwa barang siapa mengambil barang orang lain begini. Lalu ketika kejadian gimana? Ketika ada orang yang maling, itu bagaimana? Itu bicara di hukum acara pidana. Dulu hukum acara pidana yang kita gunakan itu hukum samalah dengan produk KUHP tersebut, sama-sama produk jajahan, ya, produk dari kolonial. Dulu yang kita pergunakan sampai ditetapkannya KUHP ini. Ada yang tahu KUHP undang-undang berapa? Nah, itu coba dicek kembali ya. Ya paling KUHP itu undang-undang ya berapa? Itu cari cek kembali. Nah, sampai ditetapkannya KUHP itu, sebelumnya itu digunakan namanya HIR. Ini produk Belanda. Saya tidak terlalu hafal dengan panjangan karena kita sudah tidak lagi banyak mempergunakan. Masih dipergunakan di mana? Di hukum acara perdata. Hukum acara perdata itu sampai saat ini tidak punya hukum acara produk Indonesia. Hanya hukum acara pidana ini yang dibangun oleh orang Indonesia sendiri, ya, walaupun KUHP-nya masih kolonial. Kalau hukum acara perdata itu kitab undang-undang hukum perdatanya itu dari Belanda, Burgerlijk Wetboek itu juga hukum acara perdatanya masih pakai HIR. Masih pakai produk. Lalu kita pelajari ini adalah yang sebutan KUHP itu. KUHP-nya itu produk asli Indonesia. Itu kita berbangga dan ya dalam artian kita tuh sebenarnya bisa bikin. Orang itu produk kolonial kok, produk dari ratusan tahun yang lalu, kenapa sampai sekarang
masih dipertahankan. Jadi itu pertama saya akan menyoroti bahwa KUHP ini adalah produk, salah satu produk yang monumental dari bangsa Indonesia membangun satu hukum acaranya sendiri, hukum acara pidana. Memangnya ada bedanya? Ada. Bedanya sama zaman kolonial apa? Pertama, paradigmanya. Jadi saudara itu kalau kita bayangkan zaman Belanda dulu, itu orang itu dihadapan kuasa Belanda. Ketika orang itu melanggar, bayangkan posisinya itu pribumi menghadap kaum pejabat. Sudut pandangnya itu agak berbeda. Sudut pandangnya itu seorang itu bahkan ya dijabarkan di HIR itu bisa saja tangkap dulu, baru dibuktikannya belakang. Kalau Indonesia enggak. Sekarang di KUHP itu orang itu bisa ditangkap dengan syarat-syarat tertentu, dengan persyaratan tertentu. Ada ada syarat subjektif, ada syarat objektifnya. Nah, saudara temukan di materi. Itu yang membuatnya berbeda. Jadi kalau dulu zaman awal-awal kemerdekaan kita lihat ada orang ditangkap itu, loh kenapa? Salah satunya karena waktu itu belum ada yang mensyaratkan seperti itu. Dulu ya atas kehendak penguasa, ya hukum itu kan satu sisi jadi kehendak penguasa. Bertentangan dengan kehendak penguasa, tangkapin tanpa melalui persidangan yang jelas. Itu berjalan terus sampai era-era Orde Baru. Kita patut bersyukur pasca KUHP, pasca reformasi ini, penegakan dari sudut pandang itu sudah ada peningkatan. Kita mengeluh dengan hukum yang begini-begini, kita punya peningkatan dibanding zaman dulu. Ya. Tokoh-tokoh macam Natsir, Hamka misalnya bahkan, ya seorang ketua MUI pertama, pernah ditangkap, dipenjara tanpa melalui proses peradilan. Ketika tidak terbukti, lepasin. Kalau sekarang nggak bisa, gitu. Bisa diajukan pra peradilan. Gitu ya. Paradigmanya berbeda. Paradigma. Yang kedua, KUHP ini sudah mengakomodir hak asasi manusia. Hak asasi mana yang paling disoroti adalah hak asasi tersangka. Hak asasinya tersangka. Orang banyak berpikir, penjahat kok masih punya hak asasi? Iya dong. Hak asasi itu melekat. Mau dia baik apa buruk. Sampai nanti dicabut. Ya. Misalnya ada hak politik. Hak politik itu ada beberapa tapi koruptor itu dihukum hak politiknya dicabut. Ada yang selamanya, ada yang 5 tahun Bupati Kutai Timur itu yang ditangkap itu hak politiknya dicabut selama 5 tahun. Ada hak-hak yang lama itu sama aku ngetes gue paket kan banyak guru. Orang di penjara itu nggak disiksa, nggak boleh kita menyiksa. Kenapa? Ada hak asasi manusianya. Dia tetap dikasih makan. Memang di penjara nggak dikasih makan. Jadi ada beberapa orang itu bila dia pikir keluar dari penjara, wah enak di dalam penjara kemarin, kata dia. Kenapa? Tak mikir makan. Keluar dia mikirin makan. Habis dia mikir-mikir itu nyolong lagi dia, ketangkap lagi. Kenapa? Kemarin enak udah sebenarnya di dalam penjara dia bilang. Kenapa tetap ada hak asasi yang diperhatikan? Orang itu nggak boleh seenaknya diciduk, nggak boleh seenaknya ditangkap, nggak boleh seenaknya ditahan, nggak boleh seenaknya. Itu paradigma yang dibangun dari KUHP. Ya. Dibangun dalam KUHP. Ada hak-hak dari bahkan orang jahat itu pun, penjahat itu, walaupun betul-betul memang dia penjahatnya, itu tidak bisa seenaknya. Contoh begini, ada orang membunuh. Lalu dia bilang sama polisi,
Pak, saya bunuh orang, tangkap saya. Apakah polisi boleh tangkap? Tidak. Polisi boleh tangkap kalau ada bukti lain. Keterangan orangnya itu, si pelaku itu jadi satu alat bukti bisa. Tapi apakah itu cukup? Tidak. Mayat nggak ketemu, senjata pembunuh mau, semua alibi nggak ketemu, saksi nggak ada, nggak bisa ditahan. Walaupun orangnya ngaku, saya yang bunuh, Pak. Ya kalau kita nonton film-film di apa namanya, di Amerika, ya, pengakuan itu sangat diakui. Tapi kalau di KUHP itu tidak. Orang ngaku saja nggak bisa. Dia ngaku maling. Dia ngaku maling, tapi tidak ada bukti yang lain, nggak bisa ditahan. Jangankan hukum, ditahan saja nggak bisa. Kenapa? Ketika orang udah masuk proses penyidikan, itu butuh 2 alat bukti. Kalau belum cukup 2 alat buktinya, nggak bisa naik menjadi proses penyidikan. Jadi, saudara temukan ada proses penyelidikan, lalu ada proses penyidikan. Naik itu apa? Ketika dari proses penyelidikan itu masih digali. Ketika sudah ditemukan ada tindak pidana, rujukannya apa? Ada alat bukti, 2 minimal alat bukti yang ditemukan, naiklah proses itu dari penyelidikan menjadi proses penyidikan. Nah, ketika naik itu ada syarat yang dipenuhi. Tadi 2 alat bukti minimal, 2 alat bukti yang cukup. Kalau tidak. Walaupun ada orang yang ngaku, saya yang bunuh, Pak. Nggak bisa. Padahal kan di KUHP-nya, di hukum materialnya kita bicara barang siapa bunuh orang lain akan begini. Simpelnya, Pak, saya ngaku bunuh, Pak. Ini buktinya, Pak. Orang langsung dimasukkan dihukum sekian tahun gitu. Loh, kok masih ada proses-proses, harus di sidang, harus di mana, harus begini, harus begini. Karena itulah proses yang dibangun agar menjaminnya keseimbangan. Nanti kan kita coba akan bahas sedikit tentang asas-asas. Itu ya. Jadi paradigmanya yang pertama, yang kedua adanya diakomodirnya hak asasi manusia bagi termasuk si pelaku kejahatan. Baik, saya akan berpindah selanjutnya terkait tadi bahasan tentang KUHP, bahasan tentang kita bersyukur terhadap KUHP dan apa yang baru dari KUHP itu. Lalu saya akan coba masuk ke asas-asas hukum. Ini menjadi dasar saudara untuk belajar selama 1 semester ini. Asas itu merangkum banyak hal. Contoh, asas pertama itu asas legalitas. Sudah temukan dalam sana. Ini sudah dibahas lah waktu hukum pidana kemarin. Kenapa sih hukum ini ada? Hukum asas legalitas ada itu simpelnya begini, saudara. Dulu waktu zaman kerajaan, orang itu boleh hidup, itu tangkap, itu ini aturannya belum ada pun boleh aja. Kenapa? Raja adalah hukum. Raja adalah hukum. Ketika saudara belajar ilmu negara, nah jadi ketika belajar hukum naik itu nanti materi semester 1 itu di-recall kembali. PIH, PHI, ilmu negara, ya, pengantar hukum Islam, gitu. Itu tuh di-recall kembali. Nah, di ilmu negara itu ada perkembangan negara. Yang dulu kekuasaan itu absolut punya raja, sekarang enggak. Ada kedaulatan hukum, ada kedaulatan rakyat. Rakyat lalu dibingkai oleh hukum. Nah, hukumnya itu yang menjadikan disebut asas legalitas. Orang itu harus ada dasarnya untuk bertindak. Menang seorang polisi itu bukan karena dia polisi dia boleh nangkap maling, bukan. Tapi karena ada undang-undang yang memberikan dia hak untuk menangkap maling. Jadi dasar dia nangkap itu bukan karena pangkatnya tinggi, bukan. Tapi karena dia diberi hak oleh siapa? Oleh undang-undang. Nah, itulah asas legalitas itu. Jadi seorang penegak hukum, seorang polisi, orang jaksa, seorang lawyer, seorang hakim itu tidak bisa semena-mena. Ini saya tahu nih, sering saya ketemu dia maling, memang orangnya jahat, saya hakimnya begitu. Saya ketok sajalah, ya pasti saya kasih hukuman sekian. Tidak bisa.
Bukan karena dia hakim, dia boleh semena-mena, tidak. Hakim harus memiliki dasar aturan kenapa dia dihukum sekian. Oh, karena ada pasalnya ini. Gitu ya. Itulah yang disebut dengan asas legalitas. Saya merecall saja sedikit. Lalu kita punya asas keseimbangan. Dulu, seperti saya tadi sampaikan di sejarahnya, HR itu tidak punya keseimbangan. Ibarat seorang penjahat dihadapkan ke raja, itu wah sudah pasrah saja lah, nggak bisa ngapa-ngapain itu. Mau dia beneran penjahat atau enggak, sudah berat itu mau membela diri. Kenapa? Karena dia sudah dihadapkan pada posisi yang lebih tinggi. Raja itu tinggi, dia itu penjahat, gitu. Apalagi kalau di masyarakat, kayak orang kalau maling ditangkap lalu digebukin itu kan dia posisinya sudah lemah sekali. Rakyat orang rame-rame ngerubungin dia posisinya rendah. Nah, hukum UHAP itu ingin memberikan satu keseimbangan. Makanya seorang penjahat pun boleh didampingi. Kalaupun ya bukan penjahat ya, terduga pelaku, si terdakwa itu tetap berhak didampingi. Kenapa? Karena belum ada jaminan dia yang melakukan tindakan itu. Atau kita sebut dan kemarin itu presumption of innocence. Sehingga ketika dihadapkan hakim itu posisinya selalu seimbang. Jangan sampai penuntut umum itu posisinya lebih tinggi dibanding seorang terdakwa. Harus posisinya seimbang. Si penuntut umum bisa membuktikan sesuatu, si terdakwanya juga diberi hak untuk membuktikan sesuatu. Nah, kan dia bukan orang hukum, Pak. Dia nggak ngerti apa-apa. Itulah diberikan kesempatan dia punya bantuan hukum dari seorang kuasa hukum. Gunanya apa sih kuasa hukum itu? Bukan untuk membela yang bayar, bukan. Tapi agar bandul keadilannya itu setara. Jadi kalau ini saya hakim, saya harus melihat dua-duanya itu setara. Penuntut umum itu punya posisi di sini, seorang terdakwa itu punya posisi yang sama. Lah, kan dia bukan orang hukum, oleh karena itu cara untuk mengangkat dia setara posisinya itu dia dibantu oleh seorang kuasa hukum. Begitu filosofisnya. Nilai-nilai kenapa sih bisa ada. Jadi kalau saudara pengen jadi lawyer, dikasih tahu orang tuanya, apa itu lawyer? Bela orang jahat. Nah, itu berarti saudara perlu memahamkan pada orang tua saudara. Kalau posisinya itu bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk cari uang, bukan. Tapi bagaimana memposisikan seseorang di hadapan hukum itu setara. Gitu. Itu ya, kita bicara asas dalam gambaran. Lalu ada asas peradilan itu cepat, sederhana, dan biaya ringan. Tapi ini sering dipelesetkan. Perkara itu sekarang itu udah lama, nggak sederhana, ribet, ya, terus biayanya mahal. Pada asasnya dia sebenarnya cepat, tapi yang bersambung dengan yang lain. Asasnya harus seimbang. Lalu dia sederhana, sebisa mungkin orang itu bisa mengakses keadilan. Nah, sebisa mungkin pelaku dia biayanya ringan. Seorang terdakwa, tersangka itu tidak perlu bayar apa-apa sebenarnya dalam proses. Kan tidak bayar apa-apa. Beda dengan dengan perdata. Perdata itu kalau dia membawa perkara itu ke pengadilan, dia harus bayar panjar DP, ya, panjar biaya perkara. Dia harus bayar. Ada setor itu. Tapi kalau pidana tidak, biayanya ringan. Dari sudut pandang itu, bukan sudut pandang bayar jaksanya mahal, bayar pengacaranya mahal atau sebagainya, bukan di situ. Lalu asas terakhir yang ingin saya singgung di sini di kesempatan ini adalah bahwa pemeriksa itu langsung, hakim itu memeriksa langsung, ya, tidak seenaknya aja hakim lihat berkas saja lalu tidak mau mendengar apa-apa itu. Ya, hakim itu aktif menyaksikan, memimpin satu persidangan, lalu menggali nilai-nilai. Sehingga hakim itu kalau pembuktian dia akan tanya banyak.
Akan tanya. Salah satunya kenapa? Ingin menggali kebenaran substansial. Ya, perbedaan hukum acara pidana dan hukum acara perdata itu apa yang ingin dicari. Nanti saudara akan temukan di materi-materi berapa itu. Kebenaran substansial itu ingin dicari di hukum acara pidana. Misalnya ada orang nusuk orang lain, itu selalu orang yang ditusuk itu mati. Apakah formatnya itu hanya begitu? Ini orang nusuk orang lain sampai mati. Tidak. Hakim akan gali. Kenapa dia nusuk? Motifnya apa? Apakah dia ingin membunuh orang lain? Apa dia ingin menganiaya orang lain? Pembunuhan penganiayaan sudah ditemukan ya, beda. Saudara belajar kemarin di hukum pidana. Atau dia itu membela diri? Sama kan? Intinya dia nusuk orang lain. Orang yang tusuk mati. Tapi apa? Kenapa? Itu perlu digali. Sedangkan kalau di hukum acara perdata, yang dicari itu kebenaran formal. Ada orang punya tanah, ya memang dia di situ ya, kayak kasusnya Rocky Gerung gitu ya. Yang dicari itu kebenaran formal apa? Siapa yang berkasnya valid benar duluan. Ya. Pembuktiannya itu formalitas. Contoh begini. Pernah ya di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, di zaman sejarah Muslim, tusuk dia itu posisinya sedang kehilangan baju perangnya. Lalu ketika itu ada seorang Yahudi membawa baju perang itu, mengaku ini baju perang saya. Ali itu merasa, ya itu punya saya itu. Saya tahu betul itu punya saya yang hilang. Lalu dihadapkan ke depan hakim, kata Ali, itu punya saya tuh, saya hafal betul punya saya. Kata orang Yahudi itu, enggak, ini punya saya. Lalu gimana caranya? Ini kan kasus perdata, barang terkait barang ya. Ada unsur misalnya pencurian lainnya, supaya kita singkirkan dulu. Kita fokus siapa punya baju perang itu. Dulu begini kata hakimnya, saudara Ali itu mengaku punya, maka harus hadirkan saksi atau hadirkan bukti yang lainnya. Nanti buktinya apa? Baju perang nggak ada sertifikatnya, ada gitu. Dihadirkan saksi. Orang yang paling tahu itu adalah dua orang, Hasan dan Husain. Siapa Hasan dan Husain ini? Anaknya. Dihadirkanlah di persidangan. Iya itu punya bapak saya, punya bapak saya, punya bapak saya. Sebentar, kita cermati. Kesaksian anak ya, itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena dia punya hubungan kekerabatan langsung ya, satu garis itu dengan si penggugat, dalam hal ini Ali. Apakah diterima kesaksiannya? Tidak. Dalam kasus perdata itu tidak diterima. Lalu karena tidak diterima, nggak ada saksi lain, milik siapakah baju perang itu? Milik orang yang sedang menguasai. Walaupun kalau kita cari data substansi betul-betul, ya sebenarnya itu punyanya Ali begitu. Tapi karena dia tidak bisa membuktikan formalitasnya secara acara perdata, itu kalah. Nanti itu agak sedikit berbeda. Nanti saudara bisa gali di materi mendekati pembuktian itulah terkait. Seperti itu yang ingin saya bagi pada kesempatan malam hari ini. Saya sudah pas setengah jam. Saya berikan kesempatan pada rekan-rekan untuk mendiskusikan apa yang saudara belum pahami, terutama materi-materi yang ada di open learning, kesempatan pada saudara-saudara sekalian. Baik, saya persilakan jika ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan?
Kalau tidak ada kan kita anggapnya apa yang dijelaskan, terutama di materi open learning itu bisa dipahami. Dan saya yang paling susah itu adalah saya bingung Pak mau nanya apa. Kenapa? Saya tidak paham apa-apa. Yang jangan sampai terjadi. Izin Jangan. masuk, Pak. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Nama saya Jumadin, Pak. Ya, silakan. Ini saya sambil membaca modul yang ada di Open Learning. Ya. Itu saya dapat di bagian sistem peradilan pidana Indonesia, Pak. Ya. Nah, itu ada di bagian pemasyarakatan. Itu saya nggak paham maksudnya pemasyarakatan seperti apa. Kalau kepolisian kan ya kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kalau ke pemasyarakatan itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Saya mau tanya, saudara tahu lapas? Tahu, Pak. Lapas itu panjangannya apa? Apa? Pemasyarakatan. Lembaga permasyarakatan. Oh, lembaga pemasyarakatan. Dari situ aja kita tahu ya jawaban pertanyaan tadi. Jadi ketika orang dieksekusi, ya eksekusinya adalah dimasukkan penjara. Indonesia itu tidak mengenal lembaga penjara dalam artian kata-kata penjara langsung, itu tidak ya. Hukuman penjara, tapi lembaganya apa? Lembaga pemasyarakatan. Kenapa? Karena mindsetnya, paradigmanya adalah orang ini bukan penghuni abadi penjara, ya, kecuali orang yang mau dihukum mati, dia akan nunggu eksekusi mati, atau dia di penjara seumur hidup. Tapi orang yang di penjara seumur hidup nih di bawah 1% sepertinya, ya berapa persen saya tidak hafal itu ya. Tapi angkanya sedikit sekali. Jadi mayoritas yang orang ada di dalam penjara, atau dalam bahasa kita ada lapas itu, yang digunakan istilah itu, adalah orang yang akan kembali ke masyarakat. Sehingga lembaganya itu bukan untuk mengekang orang murni, bukan. Tapi lembaga untuk memasyarakatkan kembali. Di harapannya bagaimana orang yang masuk lapas itu keluar nanti siap bermasyarakat lagi. Kalau bahasa Muslim, agar orangnya tobat, gitu. Tobat. Makanya di dalam lapas itu ada pembinaan keagamaan, ada pembinaan fisik, ya, bukan orangnya leleh-leleh nyantai begitu. Ada lembaga pendidikan di dalamnya. Ada loh di salah satu lapas di sana itu di Jakarta apa di Bandung itu, mereka program S2 di situ. Jadi sediakan yang mau lagi sekolah di situ. Ada kelas khususnya gitu ceritanya. Kenapa? Oh, enaknya orang di penjara begitu. Karena mindsetnya agak mereka tuh siap kembali ke masyarakat dan tobat, lalu keluar dari masyarakat itu jadi baik. Keluar dari dia dulu narkoba, lewat lembaga pemasyarakatan, dia nanti jadi duta anti narkoba. Harapannya gitu ya, sistemnya. Terlepas dari prakteknya nggak seperti itu, nggak maksimal, tapi sistem yang dibangun oleh lembaga pemasyarakatan itu seperti itu. Menjawab tidak, Jumadin? Menjawab, Pak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Pak, saya mau tanya, Pak, tapi tidak di dalam modul sih, Pak, tapi mengenai peradilan pidana, Pak. Boleh, Pak? Ya, boleh saja. Gini, Pak, saya kan pernah ngelihat peradilan pidana, Pak, ya. Lalu ada maling ketangkap. Yang menangkap itu polisi, yang dimana pada saat itu polisinya itu tidak menyaksikan gitu loh, Pak, bahwa maling tersebut itu mencuri, tapi dia saat itu lewat dan dia menangkap gitu, Pak. Lalu saat diadili, polisi itu memberikan kesaksian gitu, Pak. Nah, kesaksian polisi itu tuh yang sebenarnya itu kan dia kan tidak melihat, Pak. Pada saat itu dia cuma lewat aja gitu. Karena kebetulan dia polisi, jadi dia yang membawalah maling tersebut ke kepolisian gitu. Nah, untuk kesaksiannya sendiri, kesaksian polisi yang menangkap itu tuh apa bisa dibilang kesaksian yang benar, Pak, atau gimana, Pak? Baik. Terima kasih pertanyaannya. Begini,
saksi itu kan ya minimal 2. Pertama, saksi itu minimal 2. Apa makna saksi minimal 2 itu? Apakah harus ada orang yang ngelihat malingnya itu, pas dia maling itu ada 2 orang? Para pakar berdebat. Salah satu yang banyak digunakan dalam persidangan, tidak harus 2 orang. Bisa jadi saksinya itu ada 10 orang, dia itu masing-masing menerangkan hal kecil saja. Misalnya, anggap kasus tadi pencuriannya. Ada satu menceritakan, iya tadi malam dia berangkat berdua dari rumah, tuh saksian 1 orang. Dia nggak melihat malingnya itu, dia saksiannya dia berangkat dari rumah menggunakan motor berwarna putih. Ingin buktikan karena waktu kejadian nanti di maling itu ada saksi, misalnya gitu ya, saksi yang lain yang melihat kalau dia itu pakai motor putih. Jadi ada saksi pertama hanya menyaksikan bahwa dia naik motor berdua sama temannya motor putih, tidak terkait pencurian. Yang kedua, ada orang menyaksikan ada 2 orang menggunakan motor putih berhenti di rumah. Dia tidak nyarikan kemalingan, berhenti di depan sebuah rumah. Ya. Lalu ada orang ketiga, dia tidak di depan rumahnya, tapi dia menyaksikan ada 2 orang naik motor dari arah rumah tersebut ke posisi orang saksi ini, saksi ketiga ini, ya, goncengan berdua naik motor warna putih. Saksi keempat ini saksi yang menyaksikan bahwa ada 2 orang di atas motor warna putih sedang dikejar-kejar orang. Nah, ternyata dia menyaksikannya ketika dia dikejar-kejar. Dia kan melihat orang itu maling. Ada saksi yang kelima siapa? Polisi. Polisi yang mengamankan orang yang sedang digebukin. Ada 2 orang yang di sampingnya ada motor berwarna putih sedang digebukin warga karena diduga dia maling. Gitu. Itu ada 5 orang saksi. Masing-masing tidak pada posisi berdiri bersama. Kesaksiannya berdiri masing-masing, tapi bisa dirangkai dengan kesaksian ini ada satu kejadian kemalingan. Lalu, apakah saksinya boleh salah satu? Tidak, harus rangkaian. Kalau hanya polisi menyaksikan dia digebukin lalu dia ditangkap ya itu kesaksian. Tapi apakah kesaksian itu membuktikan ada pencurian? Tidak. Harus ada saksi-saksi lain. Jadi harus dilihat ada berapa saksinya. Begitu ya. Jadi kesaksian itu boleh ada 2 orang langsung menyaksikan satu kejadian orang maling, atau ada saksi lebih dari 1, minimal 2 orang atau lebih yang menyaksikan satu rangkaian satu kejadian. Nah, itu saudara nanti akan belajar waktu pembuktian. Begitu menjawab atau tidak? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Silakan pertanyaan lain atau tidak. Izin bertanya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Izin, Pak. Bertanya, Pak. Silakan. Saya ingin menanyakan tentang SP3 dan SKPP. Ya. Kalau nggak salah SP3 kan surat perintah penghentian penyidikan, Pak ya. Ya. Nah, sedangkan SKPP itu surat ketetapan penghentian penyidikan, Pak ya. Coba saudara lihat, itu ada di tempatnya. Siapa yang boleh mengeluarkan SP3, siapa yang boleh mengeluarkan SKPP. Saya tanyakan itu, apabila suatu kasus sudah terbit SP3 itu apakah masih bisa dilanjutkan atau dibuka kembali kasusnya itu, Pak. Kemudian perbedaan antara SP3 dengan SKPP itu apa, Pak? Demikian, Pak. Yang satu mengeluarkan polisi, yang satu mengeluarkan proses penuntutan. Jadi penuntutan itu bisa berhenti. Jadi penyidikan berhenti, jadi penuntutan berhenti. Lalu apakah bisa diajukan diangkit lagi? Bisa.
Di pasarnya apa? Pra peradilan. Saudara kan belajar di pra peradilan. Apa saja yang bisa diajukan pra peradilan? Sedang berkembang itu. Dulu itu nggak bisa. Tapi ketika ada apa namanya perkembangan praktek, kalau ada putusan MK, itu berkembang bisa. Contoh gimana? Jadi polisi nutup perkara, korbannya nggak terima, yang ngajukan. Ya. Jadi harus ada Itu bisa diajukan. Prosesnya salah satunya seperti itu. Ya gimana? berarti SP3 itu bisa dianulir maksudnya Pak ya? Apabila ada pihak yang masih merasa keberatan atau masih Secara teoritis begitu bisa aja. sedangkan Itu kalau secara itu kan tadi kejaksaan Pak yang menerbitkan Pak ya? gimana? SKPP itu kejaksaan yang menerbitkan. Ya, surat ketetapan penghentian penuntutan yang luar. Jadi tadi lihat di situ ya. Apa bedanya fase penuntutan, fase penyidikan? Kalau di fase penyidikan yang bertindak adalah penyidik. Siapa yang penyidik? Itu polisi atau penyidik PNS gitu ya, atau KPK. Selama prosesnya itu di penyidikan, namanya SP3. Tapi ketika sudah dilimpahkan proses pra penuntutan, mau masuk ke pengadilan, selama belum pengadilan lalu itu di stop, itu namanya SKPP. Gitu ya. Hanya berada di posisi mana kasus tersebut Pak ya? Ya. Jadi fase itu pentingnya dapat penting untuk melihat siapa yang berhak menahan, masing-masing fase itu beda. Berapa lama penahanan itu nanti keluar soal gitu ya gitu. Terus sampai nanti ujian advokat, ujian hakim, ujian jaksa ada keluar itu. Fase kapan boleh ditahan, kapan kalau ditahan oleh siapa, di fase apa, kan beda. Kalau di penyidikan nanti yang nahan siapa, waktu penahanannya juga beda. Saudara kan temukan di materi. Ya, terima kasih Pak. Oke. Pencerahan. Kan yang lainnya. Oh ya Pak, satu lagi Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan fase penahanan itu ada jangka waktu. Ya. Nah, di masing-masing contoh aja di kepolisian, sejak ada tindak pidana masih dalam proses penyidikan, apakah ada masa penahanan dari si tersangka? Masa penahanan itu boleh dilakukan sejak fase penyidikan. Kalau fase penyelidikan itu belum bisa diajukan di penahanan. Sehingga ketika sudah fase penyidikan sampai fase penuntutan sampai fase persidangan itu ada boleh diadakan penahanan. Masing-masing fase itu ada siapa yang berhak melakukan penahanan, berapa waktunya, boleh diperpanjang berapa, itu ada. Silakan dibuka di materi. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Berapa? Tidak ada? Kalau Lagi Pak, ada? kasus Pak. Oke. Di ranah kehutanan. Tidak kita di Twitter deh Pak. Mana? Menemukan mengalami ada suatu corporate melakukan tindak pidana ilegal. Kemudian pelakunya itu adalah karyawan, tapi dengan alasan dia melakukan itu karena tuntutan hak gaji sejak perusahaan tersebut kolaps tidak dibayar. Nah, itu menjatuhkan tersangka atau penentuan pidananya ke pihak siapa, Pak? Karena berada di dalam wilayah korporat tersebut. Ya, oke, saya perjelas. Dia tidak dibayar, lalu dia ngambil ya. Ya, dia melakukan penebangan
Ya. Oke, paham. Tapi di satu sisi manajemen juga dia pendiam, karena dia tahu untuk dia melakukan itu, manajemen merasa terbantu ini tidak membayar kewajiban. Begini, pertama kita harus recall kembali materi PIH. Di materi PIH itu ada namanya Eigenrechten. Apa Eigenrechten itu? Atau di materi pidana juga ada. Adalah main hakim sendiri. Kalau ada orang berhutang dengan kita, nggak mau bayar, nggak bayar-bayar, lalu kita kesal, kita datang ke rumahnya, kita ambil barangnya, kita rampas barang, itu kita akan masuk penjara karena pasal perampasan ya, atau perampokan atau pencurian apalah itu. Sedangkan dia nggak akan masuk penjara. Kenapa? Karena dia hubungan hukumnya adalah hubungan hukum keperdataan, hutang piutang. Nah, karena recall kembali materi di PIH dan PHI, ada hukum publik, ada hukum privat. Kalau itu di kasusnya ada kasus gaji. Gaji itu masuk hukum apa? Aturan hukum apa? Hukum ketenaga kerjaan. Itu dalam ranah hukum apa? Hukum privat. Hukum privat. Apakah hukum privat mengenal penjara dan sebagainya? Tidak. Ya. Lalu, tapi ketika dia melakukan penebangan, dia mengambil barang milik orang lain, itu tindak pidana. Seperti saya sampaikan dalam, bukan di kelas ini ya, saya mengampu mata kuliah pidana. Kemarin saya wanti-wanti, bisa aja begini. Ada maling masuk ke rumah, ini masyarakat agak salah paham sering terjadi. Jadi ada begini, kasus berapa tahun lalu atau berapa bulan yang lalu, ada seorang bapak dan anak ditangkap polisi. Kenapa? Melakukan penganiayaan. Kepada siapa? Kepada maling. Maling apa? Maling yang masuk ke dalam rumahnya. Masyarakat langsung protes. Oh, itu gimana sih ada maling? Ya wajar aja dia apa namanya? Dipukulin, layak itu maling dipukulin. Tidak. Mau dalam hukum agama maupun hukum pidana kita tidak menganut begitu. Maling, dia kena aturan maling. Yang boleh menghukum siapa? Negara, bukan korbannya. Yang boleh menghukum itu negara, bukan korbannya. Ya. Itu harus tegas. Yang berhak menghukum itu negara, bukan orangnya. Kalau orang lain, ya, korban maupun siapapun itu, itulah yang disebut nama Eigenrechten. Nah, si bapak dan anak yang mukuli maling itu masuk penjara. Si maling juga masuk penjara. Si maling masuk penjara karena dia maling. Si bapak dan anak masuk penjara kenapa? Melakukan penganiayaan. Berat mana? Penganiayaan. Begitu. Kalau dalam bahasa orang hukum Islam, tindak keburukan itu tidak boleh dijawab balas dengan keburukan. Dia maling, bukan menjadi pembenaran, kita ambil juga barang dia. Saya sering wanti-wanti, saya sering isi misalnya di satu tempat. Kalau ini jadi pengingat buat kita saja. Kalau saudara, ini yang muslim ya, saya sering terjadi soalnya. Saya agak malu juga seorang muslim. Kalau Jumatan, lalu sendal yang saudara temukan, saudara ketika selesai Jumatan, lalu nyari sendal saudara, nggak ketemu, sendal yang dicari-cari, mana sendalku tadi, nggak ketemu. Lalu saudara, ini pasti sendal saya dimaling orang. Hilangnya sendal kita itu tidak memberikan hak kepada kita untuk ngambil sendal yang lain yang ada di situ, walaupun sendalnya lebih jelek dibanding kita. Punya sendal yang harganya 500 juta, sudahlah, sendal saya hilang, saya ambil aja sendal jepit. Itu kita juga maling, sama statusnya, sama maling dengan yang ngambil sendal kita. Kita kemalingan itu tidak menjadikan hak atas kita maling sesuatu kepada kita. Nah gitu ya, sama kasus yang tadi.
dia tidak digaji, itu hukum kepada data, dia berhak menggugat. Diberi kesempatan, gugatannya ada. Tapi dia ngambil barang itu, nyolong, itu dia sedang melakukan tindak pidana. Itu ya, begitu jawaban saya. Terima kasih. Boleh bertanya satu lagi, Pak? Boleh. Berarti yang kasus penganiayaan terhadap MKC itu bisa dipidanakan, Pak? Siapa? Iya bisa. Berarti salah satu petinggi Polri bisa dituntut, Pak? Lah dia aja di dalam polisi, ya dia kan dalam penjara. Dia aja sedang, si petinggi Polri-nya itu sedang di dalam penjara. Yang melakukan tindak pidana, yang melakukan apa namanya kekerasan, dia sendiri sedang menjalani hukuman penjara. Gimana tuh sama menjalani hukuman negara? Siapa yang bilang orang di dalam penjara nggak boleh diadili? Ada nggak aturan? Siapapun dimanapun dalam wilayah Indonesia boleh jadi. Ya dia sedang dihukum, dia dihukum lagi. Berarti pasal berlapis dong, Pak? Nah, jangan gunakan istilah wartawan di kelas orang hukum. Itu bukan pasal berlapis. Perkara yang berbeda. Pasal berlapis itu adalah istilah hukum ketika dakwaannya itu berlapis. Dia diajukan tindak pidana korupsi, juga tindak pidana pencucian uang. Nah, itu dia didakwa dengan pasal berlapis. Itu ya. Tapi gitu. Nah, ini saya tuh sering wanti-wanti. Saya kan agak keras di sini, kenapa? Karena saya tidak ingin mahasiswa saya itu level pengetahuannya sama dengan wartawan yang sering salah sebut. Jangan digunakan istilah pasal berlapis kalau si perkaranya berbeda. Kalau dalam satu perkara, bundel perkara, itu namanya pasal berlapis. Ketika perkaranya beda, sidangnya beda. Siapa contohnya? Rita Widiasari, Bupati Kutai Kartanegara, itu sedang menjalani hukuman di penjara atas korupsi yang dia lakukan. Dalam proses dia menjalani hukuman itu, ketika barang-barang yang pengen disita, ada seorang pengacara menawari. Pengacara itu punya koneksi ke salah seorang penyidik KPK yang kemarin ditangkap itu, penyidik KPK yang biasa main-mainin aset begitu. Nah, supaya dibujuk asetnya Bu Rita Widiasari itu supaya aman, bayarlah kepada polisi, penyidik KPK itu lewat pengacara X, saya lupa namanya. Dan terbukti di persidangan. Di persidangan si penyidik KPK yang ditangkap itu terbukti dia terima uang dari Rita Widiasari. Loh, Rita Widiasari kan di dalam penjara. Ya bisa aja deh melakukan tindakan-tindakan termasuk itu. Nyogok. Lalu itu memberikan kesempatan kepada penyidik untuk membuka perkara baru. Perkara baru. Eksekusinya, loh, kan dia di penjara, eksekusinya gimana? Nanti belajar di masa eksekusi. Ada batas waktu eksekusi. Ada orang dihukum sekarang, tapi karena dia ngilang, baru dieksekusi 10 tahun lagi. Selama belum daluarsa, ya dia akan dihukum sejak 0 tahunnya itu sejak 10 tahun. Begitu ya. Saya jangan gunakan istilah pasal berlapis di perkara yang berbeda. Karena itu istilah wartawan. Yang penganiayaan MKC itu berarti gimana menangani ini? Ya, di sidang lagi. Di kejahatan yang awal, Ya, kemudian itu ada lagi sidang. samaan. Tidak. Bonaparte itu kan yang Bonaparte yang melakukan penganiayaan itu sudah diputus perkara. Perkaranya kan sudah diputus. Yang dia ketika diputus itu dia malah melakukan ramai ya beritanya. Dia waktu diputus itu dia malah goyang TikTok itu. Dia merasa perkara putusannya kecil aja. Cari aja beritanya. Itu udah putusan. Jadi kita harus lihat perkaranya. Si pelaku penganiayaan itu sudah selesai, dia sedang menjalani hukumannya. Saya kurang tahu dia banding atau tidak, tapi sidangnya sudah selesai, sidang di tingkat 1. Jadi perkara yang dia menganiaya itu perkara baru, nanti dibuktikan lagi, ada penyidikan lagi. Begitu ya.
Terima kasih, Pak. Ya, siap. Nah, gitu. Saya senang gitu. Agar kita belajar hukum itu dari fakultas hukum, jangan dari para wartawan. Itu salah satu yang sering digunakan istilah masyarakat yang salah itu kan adalah saksi ahli. Tidak ada istilah saksi ahli itu dalam hukum acara pidana, hukum acara. Adanya keterangan ahli. Ahli itu bantal tuh. karena ahli itu bukan seorang saksi. Dia seorang ahli. Saksi itu ada, ahli itu ada. Keterangan saksi, keterangan ahli. Jangan lagi gunakan istilah saksi ahli. Itu istilahnya wartawan. Ya. Benar, Pak, itu, Pak. Saksi ahli. Tidak, yang itu adalah keterangan ahli. Karena kebetulan saya kan sering dapat kawan-kawan dapat undangan sebagai saksi ahli, sebagai saksi ahli. Ya, itu adalah kesalahan, istilah yang salah menurut hukum. Cari aja di KUHP, ada nggak saksi ahli? Yang ada namanya keterangan ahli. Itulah kesalahannya. Ini gunanya belajar di ini agar kita mengoreksi apa yang sering terjadi kesalahan di dunia praktek. Nah, gitu. Jadi yang adanya keterangan saksi sendiri itu satu alat bukti, keterangan ahli itu satu alat bukti yang lain. Gitu. Kalau di sini ada wartawannya, saya mengedukasi agar wartawan menggunakan istilah yang benar juga. Yang repot, Pak, wartawan tanpa surat kabar itu repot, Pak. Itu juga bisa dipidana. Bedanya wartawan itu dia punya undang-undang, dia punya hak ketika dia melakukan pemberitaan, dia tidak bisa dihukum selama dia mematuhi etika. Beda kalau netizen komen apa aja, oh saya ini kan sama kayak wartawan, nggak bisa, beda. Wartawan itu dia punya, sehingga orang itu punya kartu pres itu ada bedanya. Ketika dia betul wartawan, ya itu ada di undang-undangnya, dilindungi, beda gitu ya. Jadi jangan seenaknya kita mentang-mentang bisa mengakses berita atau apa, memberitakan sesuatu, bisa kena kita pasal-pasal tertentu. Gitu ya. Ada lagi? Sudah 1 jam. Tidak ada, ya kita cukupkan. Ini bisa diakses kembali di saya rekap, jadi saya bisa diakses kembali di akun channel saya, akun YouTube saya. YouTube saya itu bisa diakses. Ini cuma buat ini saya tidak akan posting di Open Learning. Begitu. Terima kasih atas kehadirannya. Kita mungkin setiap 2 minggu atau 3 minggu sekali akan ada. Saya tidak akan banyak mengajari apa yang ada di Open Learning karena saya sudah jelaskan dalam videonya. Nah, tugasnya kalau ada pertemuan begini, kalau pengen ada yang ditanyakan, akan ditanyakan di sini saja. Gitu ya. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wabarakatuh.